D besar R kecil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Minggu jam 9 kami beribadah Gereja CMC Jemaat Inosko. Kami berdoa Tuhan supaya para pemirsa bisa melihat dan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan merubah kehidupan seseorang dari kurang baik menjadi lebih baik, dari karakter yang kurang buruk yang menjadi terbaik, hanya dengan kuasa anugerah Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jangan takut dan gentar, karena firman Tuhan menjamin bahwa di dalam anugerah Yesus Kristus diberikan kekuatan, ya, roh pemberani untuk melawan ketakutan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang diberitakan kebenaran firman-Mu itu akan mencerahkan hati setiap pemirsa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Dr. Anas. Ya. Bahwa Allah hadir di tempat ini. Kita akan naikkan satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Pastor Dr. Hanas. Kami persilakan. Pak Dr. Hanas ke mute tuh mungkin Pak Dr. Hanas. Kami bersyukur pada Bapa indah ini. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau akan melakukan perkara yang besar buat kami anak-anak-Mu di ibadah Sunday service ini Tuhan. Kami berdoa biar kasih karunia-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami bersyukur sekalipun kami ada dalam kondisi COVID-19 ini, tapi anugerah-Mu hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau yang mengatur setiap langkah
sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berdosa bertobat diampuni, yang terikat dibebaskan, yang butuh sesuatu apapun yang menjadi kepentingan kebutuhan kami, Tuhan Allah yang pada luar biasa melakukan terobosan, menjamah, menguduskan, mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami orang yang sungguh berbahagia di dalam Kristus Yesus. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan Quran sabdamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan baik luar biasa bagi kita anak-anaknya, Dia selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yakin bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai kita sebagai orang percaya. Terima kasih kepada Ketua Sinode Dr. Reverend Gunadi Gunawan dari CMC yang memberikan kesempatan saya pada saat itu melayani firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dengan satu tema merubah kehidupan dengan kuasa grace Yesus Kristus. Francis Harry Crick merupakan ilmuwan yang jenius, seorang yang mengaku dirinya adalah ateis. Beliau adalah seorang ahli biologi molekuler, biofisika, neuroscience, berkebangsaan Inggris. Crick meraih hadiah Nobel dalam bidang kedokteran karena meneliti ternyata DNA memiliki struktur anting ganda atau double helix. Crick pernah berbicara kepada seorang reporter The Telegraph bahwa hipotesis tentang Tuhan kurang dia percaya. Perhatikan, Crick ini kurang percaya adanya Tuhan. Ia merupakan seorang ateis. Crick juga pernah menyatakan ketidaksukaannya pada agama merupakan sebuah faktor pendorong utama dalam penelitian. Jadi menurut Crick, justru karena dia tidak suka dengan agama, maka dia menjadi seorang ilmuwan yang hebat, melakukan penelitian hingga mendapatkan hadiah Nobel yang luar biasa. Crick mampu menghilangkan kepercayaannya kepada Tuhan sehingga menjadi ilmuwan yang sangat berhasil. Nah, sebagai seorang ilmuwan neuroscience, Crick berpendapat
namun ketika gereja semua masa Yesus jadi pada dan Maaf, Brother Anas, diulang tadi tidak nongol ayatnya.
saleh-salehnya pasti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, pengharapan yang kekal untuk bersama-sama Tuhan itu, yaitu rapture yang pasti akan terjadi, mendorong kita sebagai orang percaya untuk tetap kuat di dalam keyakinan iman. Apapun yang terjadi, tetap Yesus sekali untuk selama-lamanya. Dengarkan saya. Yesus sekali untuk selama-lamanya. Yesus sekali sampai saya menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak ada yang ada di dalam hidup saya beriman kepada Tuhan kecuali Yesus Kristus. Dalam kondisi susah senang, Yesus Kristus. Sehat sakit, Yesus Kristus. Kurang limpah, Yesus Kristus. Tetapi kita harus tahu bahwa itu adalah grace Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan iman atau tukar imanmu dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Walaupun dunia ini terkadang mendesak kita untuk meninggalkan keberimanan kepada Kristus, tetapi ingat baik-baik bahwa Yesus harus menjadi segala-galanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Alkitab katakan, dia akan memperoleh. Tapi barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Kepastian bersama dengan Kristus waktu rapture atau pengangkatan, sesuatu yang pasti tidak bisa tidak akan terjadi pada kita apabila kita beriman padanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa grace Yesus Kristus membuat kita semakin berpegang teguh pada pengharapan. Itu adalah anugerah. Yang kedua, semakin saling mendorong dalam kasih. Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan pada ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Istilah kasih ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata agapes. Secara leksikal atau kamus bisa diartikan kasih. Istilah agapes secara gramatikal dapat diartikan kasih yang dimiliki atau kasih yang dimiliki oleh seseorang. Nah, setiap jemaat person to person, khususnya waktu itu jemaat Ibrani, disarankan oleh Paulus untuk saling mendorong dengan kasih yang dimiliki, yang merupakan bukti bahwa grace Yesus Kristus ada di dalam jemaat Ibrani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus, kasih yang dimaksudkan pada ayat 24 itu digunakan untuk mendorong iman saudara seiman, yang adalah kasih yang kudus, kasih yang berkekuatan mengasihi orang lain sekalipun orang itu tidak patut dikasih. Kasih yang mengampuni sehingga orang lain dapat mengalami kasih. Wow, luar biasa. Kuasa grace Yesus Kristus atau the power of special grace bukan hanya membuat kita semakin berpegang teguh pada pengharapan, tapi yang kedua membuat kita semakin saling mendorong dalam kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bagian ini bahwa kasih itu ada, kasih itu akan muncul dan terus muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena itu adalah kekuatan grace dari Yesus Kristus yang membuat kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya, memberikan pengampunan kepada orang lain, yang mengakibatkan orang lain terhantar, tertuntun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amazing. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kasih Allah tidak menuntut balas, tetapi kasih manusia itu tergantung situasi. Kasih manusia itu dibangun karena prinsip simbiosis mutualis. Kasih karena upaya saling menguntungkan. Tapi yang disebut dengan agape, Bapak Ibu, adalah kasih meskipun atau kasih
sumber kasih itu yaitu Allah itu sendiri. Kasih Allah itu menggerakkan kita sehingga kita bisa mengasihi tanpa batas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu jika bukan karena kasih Allah menjamah mengubah kehidupanmu. Ketika Allah menjamah mengubah kehidupanmu, maka yang ada hanyalah mengampuni dan tidak menyimpan dendam atau kesalahan orang lain. Kenapa? Ada kekuatan surga, grace Yesus Kristus yang bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebelum kita menerima Yesus, mungkin kita identik dengan orang malam yang hidupnya selalu di nightclub, ataupun juga saudara hidup kita ada di jalan menjadi preman, ataupun juga kita orang yang sangat ego, sangat tidak mudah tersinggung. Maksud saya sangat mudah tersinggung, orang yang selalu sombong, arogan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita merasa hidup kita menjadi pribadi yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Kita harus menjadi orang top, kita harus menjadi orang yang sangat menonjol, semua orang harus tunduk hormat. Kita menjadi begitu arogan, menjadi sombong, saudara-saudara. Tapi dengarkan saya baik-baik. Jika kamu menerima grace Yesus Kristus, Allah sanggup mengubah kehidupanmu menjadi api, menjadi baik, menjadi kudus, menjadi berkenan. Saya yakin sekali kekuatan grace Yesus Kristus itu mampu mengubah siapapun. Orang penjahat bisa menjadi pembenci, pecundang bisa menjadi pendeta. Bahkan segala sesuatu yang kelihatannya di masa lalu begitu buruk bisa berubah karena perjumpaan kita dengan grace, special grace, grace yang dari Yesus Kristus itu. Nah, penulis kitab Ibrani juga memberikan penjelasan kuasa grace Yesus Kristus yang ketiga adalah semakin saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Perhatikan apa yang dikatakan pada ayat yang ke-24 dari kitab Ibrani pasal 11 ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan baik. Istilah baik, saudara, merupakan terjemahan dari Alkitab bahasa Yunani, kalon. Secara leksikal itu artinya baik, indah, mulia, patut dipuji. Nah, istilah kalon ini secara gramatikal dapat diartikan pekerjaan yang baik dimiliki oleh jemaat-jemaat Ibrani. Implikasinya, pekerjaan yang baik dimiliki oleh jemaat CMC seluruh Indonesia. Pekerjaan yang baik dimiliki oleh jemaat khususnya CMC Dinas. Ini membuat kita bisa saling mendorong, lagi-lagi memperkuat. Inilah fakta yang tidak bisa disangkal akan kuasa grace Yesus Kristus yang mengubah setiap orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik ayat 24 ini adalah perbuatan indah atau patut dipuji yang ditujukan kepada saudara seiman yang semestinya dilakukan atau terlihat secara kontinu, terus menerus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berpikir positif terhadap orang yang memperlakukan kita negatif itu adalah bagian daripada yang dimaksudkan dengan saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Sekalipun hal yang negatif itu tidak patut ditiru, tetapi kita harus melihat ada sesuatu yang baik, sekalipun ada yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, berpikir ataupun melakukan hal pekerjaan baik harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai theopreneurship. Kita tidak membalas kecurangan dengan kecurangan, melainkan kita berhati-hati agar tidak menjadi orang yang mencurangi lagi. Dalam bisnis kita tidak mudah
meraih sukses. Terkadang kita berhadapan, bahkan mungkin beberapa kali dicurangi oleh orang lain. Dan orang itu menjadi senang, untung karena kecurangan. Tapi dengarkan saya baik-baik. Tuhan Allah yang berkuasa atas setiap bisnis. Setiap orang yang berbuat curang di dalam bisnis, satu kali dia untung, dua kali dia untung, tiga kali dia untung. Tetapi Allah sanggup membuat berkat-berkat yang lebih besar yang semestinya menjadi milik orang itu dipindahkan atau dialihkan kepada orang yang hatinya jujur, yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Sebab mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada orang yang mau melakukan pekerjaan yang baik. Berhenti dalam melakukan kecurangan untuk bisnis. Berhenti melakukan pelayanan-pelayanan rohani demi untuk satu semaraknya pekerjaan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus tetap mengerjakan pekerjaan yang suci dengan tangan yang suci, dengan hati yang bersih. Tinggalkan segala sesuatu yang hianat, cara-cara sekuler yang tidak berkenan di hati Allah. Sebab jangan sampai kita sudah melakukan banyak hal yang kita anggap itu adalah pengorbanan, tapi nilainya fail, F, merah, tidak berkenan karena kita salah mengerjakannya, tidak sesuai dengan perbuatan baik adalah buah setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang saya mau katakan dalam kesempatan ini, tidak mungkin tidak orang percaya pasti bisa berbuat baik. Grace Yesus Kristus akan menyatukan orang itu berbuat baik karena benih ilahi ada di dalam diri orang tersebut. Perbuatan baik terrefleksi dalam hidup sehari-hari yang terjadi karena kuasa Grace Yesus Kristus. Kita akan menjadi orang yang sangat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Kebaikan kita bukan untuk diri kita saja, tetapi kebaikan kita bisa dirasakan oleh keluarga kita, bisa dirasakan oleh orang dekat kita, teman satu kantor kita, teman bergereja, bahkan orang yang baru kita kenal. Kenapa saudara-saudara? Karena Roh Kudus yang bersama dengan kita itu mengerjakan dengan grace Yesus Kristus, sehingga perbuatan baik itu tidak bisa disembunyikan. Orang akan berkata kepada kita, memang betul yang namanya ini orang yang baik. Tidak ada keraguan ataupun juga sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa dikatakan sebagai baik. Nah, penulis Ibrani berkata bahwa kuasa grace Yesus Kristus yang mengubahkan bukan hanya membuat orang semakin berpegang teguh pada pengharapan bahwa rapture pasti terjadi, bukan hanya membuat orang semakin saling mendorong dalam kasih karena kasih Allah bekerja tanpa batas di dalam diri seseorang, bukan hanya membuat seseorang semakin mendorong dalam pekerjaan baik karena Roh Kudus akan memampukan, tetapi pada bagian yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan adalah semakin saling menasehati. Ayat 25 berkata demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Nah, menarik sekali istilah menasehati ini dari kata parakalointes. Secara leksikal ataupun kamus kata diartikan menasehati, menguatkan hati, mendorong, memohon, menghibur, mengkonseling. Secara tata bahasa, para kalontes ini diterjemahkan secara gramatikal, mereka menasehati satu sama lain secara terus-menerus. Ini merupakan bukti yang kuat akan adanya kuasa grace Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksudkan dengan saling menasihati dalam ayat 25 ini bertujuan agar
bersama-sama, kumpul bersama, ada fellowship, ada persekutuan. Apa sih yang menyebabkan orang itu selalu ingin ada dalam ibadah? Orang itu selalu ingin bersekutu. Orang itu selalu pengen datang. Rasa-rasanya kalau bisa selesai hari Minggu, jangan lama-lama deh, hari Minggu lagi. Kenapa? Pengen ketemu. Itu disebabkan karena fellowship itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang merasa aman dan nyaman dalam satu persekutuan. Dia menemukan apa yang menjadi kepentingan atau kebutuhannya. Jadi bersekutu atau fellowship bukan hanya kumpul-kumpul, tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu. Kita saling caring, peduli satu dengan yang lain. Kita memberikan penguatan, kata-kata positif, kata-kata membangun, kata-kata menasihati yang dilakukan dengan penuh kerendahan hati, yang dilakukan dengan kesopanan, yang dilakukan dengan maksud yang baik. Orang yang bijak suka dengan nasihat. Orang yang bodoh menolak nasihat. Orang yang bebal belum dinasehati sudah marah. Itu sebabnya saudara, Alkitab memberikan penjelasan dalam bagian ini. Betapa pentingnya nasihat. Organisasi akan berkembang kalau sering meeting. Bukan berarti meeting adalah segala-galanya. Tapi meeting adalah kesempatan kita berpikir bagaimana harus melakukan itu. Evaluasinya seperti apa, kendalanya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa yang harus dikembangkan, dipertahankan, atau hal-hal yang tidak perlu dilakukan lagi. Saya tidak mengatakan meeting adalah segalanya, tapi meeting setidak-tidaknya mengurangi kemungkinan hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus. Di gereja itu adalah tempat di mana orang mendapatkan nasihat. Ibadah itu mengandung janji, bukan hanya untuk masa kini, tapi juga akan. Janjinya kita hidup seperti Kristus. Karakter kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Ibadah itu saya umpamakan seperti makan. Tanpa makan yang teratur, orang kelaparan. Tanpa ibadah yang teratur, orang bisa kekeringan rohani. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, marilah kita saling menasehati. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Menasehati dapat dilakukan dengan ketulusan, dengan motivasi yang mulia, supaya orang yang dinasehati itu diberkati Tuhan. Kita tidak bisa masa bodoh terhadap saudara seiman yang malas atau mengabaikan untuk beribadah, malas atau tidak giat di dalam pelayanan, malas atau tidak mau bekerja untuk menunjukkan tanggung jawabnya dalam keluarga, malas atau masa bodoh dengan pekerjaannya sehingga tidak produktif di dalam bisnis. Melalui ibadah, saudara, kita akan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Kita dinasehati, kita dikuatkan, dan bikin hidup semakin hidup. Kita semakin yakin hidup ini akan bisa menjadi semakin lebih baik. Yang kelima, terkait dengan kuasa grace Yesus Kristus yang merubah kehidupan. Ini merupakan bagian yang terakhir, membuat kita semakin giat beribadah. Ibrani 11 ayat 25 berkata, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, istilah semakin ini dari kata tousoto, secara leksikal artinya begitu besar, semakin, begitu banyak, begitu kuat. Nah, istilah sototo ini secara gramatikal atau tata bahasa bisa diartikan semakin lebih baik,
jemaat Ibrani pada waktu itu menunjukkan aksi sifat yang semakin lebih banyak. Menasihati orang yang menjauhkan dari pertemuan ibadah merupakan bukti daripada kuasa grace Yesus Kristus. Aktivitas yang semakin ini memperkuat, meneguhkan bahwa grace Yesus Kristus ada di dalam diri setiap orang percaya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Semakin giat beribadah dalam ayat 25 dikarenakan hari Tuhan semakin dekat. Artinya rapture atau pengangkatan gereja yang selanjutnya diikuti tribulasi atau kesusahan besar yang menunjukkan waktu penghukuman bagi orang yang tidak saleh. Artinya setiap orang yang hidupnya tidak saleh, setiap orang yang hidupnya kasera-sera, setiap orang yang hidupnya semauwe, setiap orang yang tidak mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan akan masuk dalam kesengsaraan besar, satu penderitaan yang dikuasai oleh antikris. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini seperti ada dalam perlombaan, di mana setiap orang akan kehabisan waktu berlari untuk mencapai garis finish. Saya ulangi, kehidupan ini seperti perlombaan, di mana setiap orang akan kehabisan waktu berlari untuk mencapai garis finish. Itu artinya setiap orang yang berlomba harus begitu rupa kuat maksimal dan berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran. Berlari harus sampai pada garis akhir kehidupan. Ingat baik-baik, jika ada kesempatan gunakan dengan baik dan maksimal. Ketika kita sakit, Bapak Ibu, ketika kita lemah fisik, disebabkan mungkin karena usia atau faktor lain, ketika kita ada masalah yang besar, maka kita cenderung mengurus diri kita sendiri dan sangat suka untuk melayani Tuhan atau sesama. Itu sebabnya jangan pernah terlambat. Kita akan menyesal bila yang ada hanya keinginan, kemauan yang kuat, tetapi tidak ada lagi kemampuan untuk melayani. Ingat, dalam kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah bersama dengan Kristus, akan diberikan tanggung jawab atau porsi sebagai kemuliaan penghormatan Tuhan Yesus untuk memerintah bersama dengan Dia sesuai dengan buah kehidupan atau pelayanan yang kita lakukan selama. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama on fire, excited untuk melakukan sesuatu yang bernilai keberkahan. Kita pikirkan church planting di mana-mana. Kita pikirkan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan agar terus berjalan. Apa yang bisa kamu beri, berilah. Karena tidak selamanya kamu punya. Jika engkau punya, itu artinya ada kesempatan untuk menabur di ladang yang subur, yaitu di dalam pelayanan pekerjaan. Jangan pelit medik dan mekik, karena kamu akan menjadi orang yang tidak benar. Tetapi hendaknya kita menjadi orang yang generous, kita menjadi orang yang suka menolong orang lain, suka melakukan pekerjaan, suka ada di garis depan untuk ambil bagian untuk kerajaan, karena kita tahu pekerjaan kita tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa grace Yesus Kristus mampu mengubahkan setiap orang percaya. Itu adalah fakta, bukan rumus, tapi kenyataan yang bisa kita alami. Sudah terjadi dan terus terjadi. Yang dibuktikan dengan semakin berpegang teguh pada pengharapan bahwa Yesus pasti datang. Dia setia dan Dia tidak bisa tidak datang, karena Dia tidak bisa mengingkari. Yang kedua, semakin mendorong kita dalam kasih, karena kasih Allah menyangguhkan kita, bukan karena kekuatan kita. Kita tetap akan mengasihi walaupun meskipun, karena itu kekuatan grace daripada Yesus Kristus.
kita semakin mendorong dalam pekerjaan yang baik. Menabur kebaikan, bukan menabur kejahatan. Kita akan menuai kebaikan karena apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Roh Kudus menyanggup kita untuk berbuat yang baik. Kita akan semakin saling menasihat yang dilahirkan dari kekudusan, yang dilahirkan dari keprihatinan, yang dilahirkan karena kita merasa sama-sama anggota tubuh Kristus yang perlu tetap hidup di dalam anugerah dan berkat, dan kita akan giat beribadah atau melayani. Mengapa? Karena waktunya singkat, tidak lama lagi Yesus akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu pujian. Ibu Marcel sudah siapkan lagu. Ini lagu menarik sekali, dan kita perlu menyimaknya secara bersama-sama. Silakan Ibu Marcel, setelah itu saya akan berdoa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mulai dari awal, ku ada sebagaimana ku ada. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur kekuatan-Mu yang hebat di dalam kuasa kebesaran Roh Kudus-Mu. Kami mengalami yang namanya special grace, anugerah khusus, grace dari Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan, itu sungguh telah mengubah kehidupan kami. Kami menjadi manusia yang luar biasa, menjadi manusia baru. New man, born again from above, Jesus Christ. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah kami yang penuh kasih dan penuh kuasa, menemukan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan, kalau kami mengingat kembali ke belakang, siapakah kami manusia ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Hidup kami hancur, bejat, rusak. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau menemukan kami. Bapa, kami berkata terima kasih
subur, dikuduskan, dipelihara, dijaga oleh Allah, menjadi tumbuh subur, berhasil dan sukses oleh karena Tuhan. Sekalipun Tuhan, ada banyak orang yang mengalami kegagalan, ada banyak orang yang mengalami kesusahan, penderitaan, kesengsaraan yang begitu mengenaskan, tapi grace Tuhan telah membuat kami di cover, telah membuat kami aman, telah membuat kami nyaman. Tuhan, hari ini Kau menguatkan kami, meneguhkan kami kembali untuk menjadi orang percaya yang semakin teguh dalam pengharapan bahwa Yesus pasti datang. Membuat ini kami semakin bergelora mengasihi Engkau, mencintai Engkau, karena Engkau pasti datang, tidak bisa tidak. Engkau setia menepati janji-Mu. Kami berdoa agar kami sebagai orang percaya tetap menyatakan kasih di akhir zaman ini, di mana ada banyak orang Tuhan sudah tawar kasih, sudah kehilangan kasih, sudah gois. Tetapi Tuhan, kami mau melakukan itu sebagai sesuatu yang berbeda. Kami tampil beda. Kami bisa mengasihi karena kasih Kristus begitu panjang, lebar, dan luas. Tuhan, kami mau melakukan yang baik-baik saja. Tolong Tuhan, agar bisnis kami kudus, agar rumah tangga kami kudus, agar pelatih kudus, agar kehidupan kami kudus. Personal holiness terlihat di dalam kehidupan kami. Kami tidak bohong, kami tidak curang, kami tidak kurang ajar, kami tidak zina, kami tidak mencuri, memberikan apa yang menjadi milik orang lain, tidak menahan, karena kami tahu ini yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan, kami berdoa agar kami memiliki hati peace, memiliki hati belas kasihan kepada orang lain. Tuhan, walaupun berat, tapi akan kami upayakan untuk memperhatikan saudara sendiri, menasehati mereka dengan kasih, dengan cinta, dengan kekudusan, agar saudara-saudara seiman kami hidupnya tertib seperti yang Kau mau. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang masih Kau berikan kepada kami. Kami rindu sekali Tuhan menjadi orang yang memanfaatkan waktu yang ada. Tuhan, kami tidak mau melewati satu detik pun di hari-hari yang masih Tuhan izinkan ini dengan sesuatu yang sia-sia. Kami ingin melakukan sesuatu yang bernilai di mata-Mu, melakukan hal-hal yang sifatnya kekekalan, berkontribut, memberikan sesuatu bagi kepentingan pelebaran kerajaan, agar setiap lutut menyembah, setiap lidah mengaku Yesus, agar setiap umat Allah mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan kami akan bekerja tanpa lelah, semakin giat, karena kami tahu ada upah menanti bersama Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk Ketua Sinode kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Gunadi Gunawan. Engkau memberkati dalam kesehatan, Engkau memberkati dalam bisnisnya, Engkau memberkati dalam keluarga, Engkau memberkati visi-visi harapan kerinduan-kerinduannya. Tuhan, tolong biar orang-orang bersama dengannya, orang-orang yang punya hati nurani yang bersih, yang takut akan Allah, orang yang sungguh-sungguh bisa menjadi teamwork yang solid, melakukan breakthrough yang luar biasa bagi hormat kemuliaan nama-Mu, menolong orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan dan melakukan church planting baik di dalam maupun di luar negeri. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, tidak lama lagi kami celebrate bersama-sama untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mensyukurinya ya Bapa, dan berdoa berkati pemerintahan kami Indonesia yang dipimpin sekarang ini oleh Jokowi. Kami berdoa hikmat pengertian menyertai Pak Jokowi sebagai Presiden, wakilnya, semua para menteri MPR, DPR, Angkatan Laut dan Udara, semua Tuhan tanpa terkecuali pemerintah sampai di pelosok di pedalaman. Kami berdoa diberi hikmat pengertian sehingga bisa mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik. Indonesia yang adil, makmur, cukup, senang pangan boleh tercipta di negeri. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di kota-kota desa pelosok, jaga pelihara bela mereka. Tolong Roh Kudus menguasai, mengendalikan agar tidak jatuh di dalam dosa, terutama di akhir-akhir zaman ini. Kami berdoa agar semuanya Tuhan semakin giat melayani pekerjaan. Umat-Mu Tuhan merasakan pertolongan dan cinta-Mu yang luar biasa. Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan mereka. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa, Bapa. Amin.
Ya, shalom saudara. Ada pengumuman ya. Saya persilahkan untuk ada pengumuman barangkali. Ya, Dan lalu ditutup dengan doa berkat dari Ketua Sinode. ya ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bahwa setiap minggu jam 9 CMC Ginosko beribadah online ya. Tolong diberitakan kepada sesama teman ya supaya banyak pemirsa yang hadir sehingga membangun satu komunitas yang bertumbuh. Yang kedua adalah kami juga menyediakan hotline konseling gratis ya. Hubungi pesawat telepon 0812 9346 7111. Dan yang ketiga, setiap hari ada jam 4 sore sampai jam 6 dan jam 7 malam sampai jam 9 dengan pembicara Dr. Hanas. Bagi saudara yang mau mengikuti silakan masuk ke dalam ID meeting dan password Agape. Itu saja pengumuman kami dan mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa penutup. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan kiranya firman-Mu ini bisa mengubah kehidupan manusia dari kurang baik menjadi lebih baik, dari ketakutan menjadi berani, serta diberikan kekuatan untuk mengalahkan pandemik COVID-19 dan krisis ekonomi ini. Sekarang angkatlah kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua katakan amin. Amin. Amin, amin. Sampai ketemu jam 4 Semua sore. yang bisa ketemu jam 4 sore. Terima kasih ya. Semuanya. Ya, shalom. Udah. Simpel saya bermainkan ini. Hah? Kita tes. Ya, di YouTube-nya ya. Mungkin saya ini Udah kira ya ini. coba nyala mesinnya, nyalain dulu deh. Saya pikir sih nanti dari kalau misalnya dari situ bisa ditarik ke sini jadi. Oh iya, nyalain dulu, nyalain. Jadi dia bicara di sana bisa masuk di satu itu. Ini pasti.